Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Hai, apa kabar? Gimana kabarnya kalian? Beberapa hari kemarin aku nggak bikin video karena aku kayaknya agak drop gitu ya, agak kecapean sedikit. Kecapean sedikit, terus kurang tidur juga, kayak tidurnya jam 12-an, terus bangun jam 3 gitu kan. Wah, kayak gitu terus. Akhirnya kayak kok lemas banget gitu badanku, kayak nggak bisa diajak kerja gitu ya. Walaupun beberapa hari sebelumnya aku paksain terus, hampir seminggu aku paksain, tapi ternyata drop juga gitu ya. Udah sih, itu aja penjelasannya ya. Ini juga udah malam banget, sekitar jam 9 ya, jam 9-an. Semoga aku bisa up malam ini juga videonya ya. Buat kalian yang nunggu-nunggu video aku dari kemarin, banyak banget tuh di Instagram aku dia nanyain, kok ada video baru ya, udah dicek-cek gitu ya. Sorry banget, belum sempat bikin dari kemarin juga. Alhamdulillah, Masya Allah, aku harus bantuin klien-klien aku dulu gitu ya. Ya, bantu orang itu kan yang pertama ya, kan tujuan dari aku bisa baca Taurat itu tujuannya ya help others, bantuin orang. Nah, kalau ini kan bikin video sekedar hiburan, walaupun juga bantu kasih pencerahan, tapi tetap ya, yang pertama adalah bantu orang dulu dengan tarot gitu. Ini tuh videonya temanya adalah dia yang memikirkan kamu malam ini gitu. Ini tentang personality, karakter, energi kamu ke dia seperti apa, dia ke kamu seperti apa, hubungan kalian kira-kira kayak gimana. Nanti secara detailnya nanti kalian bisa tebak dia tuh orangnya siapa ya. Oke, itu aja. Dan buat kamu yang mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Yes, udah, kita langsung mulai. Oke, kita cek dulu energi kamu ke dia seperti apa ya. Kamu ke dia, kamu ngerasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Ada sebuah unfinished business yang kayaknya belum ada yang beres ya, atau kayaknya belum selesai gitu loh. Belum selesai ini bisa jadi kamu sama dia ada konflik atau masalah, terus ngegantung gitu aja masalahnya. Atau bisa jadi ya memang hubungan kalian kayak ngegantung aja gitu, kayak nggak ada kata putus, nggak ada kata break, atau status hubungannya juga nggak jelas gitu. Pokoknya ada something ngegantung. Something ngegantung tuh apa ya? Pokoknya ada sesuatu yang ngegantung ya, kayak gitulah pokoknya ngegantung ya, kalian paham. Pokoknya ada sesuatu yang belum beres, belum selesai di antara kalian. Tapi walaupun belum selesai di antara kalian, salah satunya malah ada yang sudah membatasi diri gitu ya. Walaupun misalnya di kontak juga ada yang respon sih, jadi kayak membatasi diri tapi nggak membatasi amat gitu. Istilahnya nggak bener-bener saling ngeblok gitu kan. Jadi mungkin kalau di kontak masih bisa gitu ya, tapi salah satunya udah ada membatasi diri ya. Kamu hati-hati banget terhadap hubungan ini atau terhadap dia. Ibaratnya kayak kamu takut ada yang tersakiti di sini gitu ya. Tapi entah gimana kamu tuh kayak punya feeling ke dia, tapi kamu kayak ingin offering something ke dia. Misalnya kayak aku nih ada perasaan loh ke kamu, atau kayak kamu mau nggak punya hubungan sama aku, atau kamu mau nggak jadi kekasih aku. Aduh. Kekasih ya. Nah kayak gitu ya. Kamu udah baper sama dia. Bapernya ini kalau aku tangkap lebih ke baper jatuh cinta ya, kayak falling in love. Bukan baper kesel, tapi lebih ke baper jatuh cinta. Bapernya dalam banget ini. Aku lihat bapernya kayak deep banget. Tapi kamu tuh seakan kayak pasrah. Kayak pasrah aja lah, mau kayak gimana ini hubungannya, mau kedepannya seperti apa gitu kan. Mau dicuekin atau enggak, atau mau ada konflik atau enggak, terserah lah gitu. Pokoknya aku mau punya perasaanku dalam ke kamu gitu ya. Kenapa jadi kayak bahasa Sunda ya? Nah, kayaknya kamu suka memainkan intuisi kamu di sini. Memainkan intuisi tuh kayaknya kamu suka mengirim telepati ke dia gitu, kayak kamu kangen, atau kamu tuh kayak pengen menyampaikan sesuatu tapi melalui intuisi dan telepati gitu.
Nggak tahu sih nyampe atau nggak ke dianya. Cuma kamu kayak ya gitu suka mengirim pesan lewat intuisi dan telepati. Ibaratnya tuh lewat kontak batin gitu ya. Kalau zaman sekarang kan dibilangnya telepati ya. Kalau zaman dulu bilangnya kontak batin gitu. Nah, jadi kamu suka mengirim pesan melalui batin gitu ya. Atau bisa juga ya kalian punya kontak batin, jadi kayak selalu terkoneksi. Kamu sih rasanya terkoneksi sama dia. Coba nanti kita lihat lagi dia terkoneksi atau enggak ke kamu. Jangan-jangan kamu doang ya yang terkoneksi. Cinta bertepuk sebelah tangan dong. Nah, energi kamu ke dia, ada kayak kamu itu pengen komunikasi ke dia. Ada beberapa yang kayak kamu pengen sampaikan, mau kamu ungkapkan atau kamu pengen jelasin ke dia, atau sesimpel kamu masih pengen komunikasi aja ke dia gitu. Ya kayaknya banyak hal sih yang kayak kamu pengen sampaikan ke dia gitu. Energi kamu ke dia kayaknya ada beberapa hal yang kayak kamu pengen merubah diri kamu, merubah diri karena dia, merubah diri karena hubungan ini gitu. Pokoknya kamu pengen adalah sesuatu di dalam diri kamu pengen transformasi dan berubah gitu. Nah, entah gimana, kamu tuh punya pandangan dan penilaian tentang dia. Misalnya gini, dia nggak suka nih sama kamu, dia kayaknya nolak kamu deh, kayaknya gini-gini. Nah, kamu tuh kayak udah ngejudge dia duluan gitu loh. Kayak kamu punya pandangan dan penilaian, kamu kayak menilai dia, yang kamu lihat seperti apa, kamu menilai dia kayak gitu. Nah, kamu tuh kayak udah ngejudge. Tapi aku nggak tahu nih kamu bener atau enggak ngejudge kayak gitu ya. Takutnya kamu ngejudge-nya ternyata dia nggak kayak gitu ya. Jadi lebih bijak aja kali ya menurut aku kalau kamu menilai seseorang. Harus tahu dalam-dalamnya dulu sih, nggak bisa kayak 1-2 kali pertemuan terus kamu langsung ngejudge seseorang. Nggak bisa, kadang kita nggak bisa ngeliat kayak gitu ya. Harus sering-sering ketemu dulu gitu, sering-sering menghabiskan waktu bersama bareng, baru mungkin bisa menilai dalam-dalamnya ya. Kadang seseorang itu menampilkan sebuah image ya karena memang yang image yang mau dia tampilkan ya seperti itu gitu, padahal mungkin aslinya nggak kayak gitu ya. Itu saran aku aja sih. Nah, energi kamu ke dia, ada sebuah beban yang kamu rasain di hubungan ini. Kayaknya kamu kayak nggak bersemangat atau kayak kamu hopeless, putus asa mungkin sama hubungan ini. Kayak ya udahlah gitu, kayaknya berat deh, kayaknya susah deh, kayaknya beban deh gitu. Padahal sebenarnya jiwa kamunya ini mau gitu loh, kayak pengen menghadapi hubungan ini, pengen jalanin atau pengen maju, tapi ada beberapa yang malah kamu kayak ngerasa berat banget gitu untuk hubungan ini. Dan aku ngerasa kalian itu lebih fokus ke hal-hal material things daripada relationship ini gitu. Jadi relationship ini tuh kayak bukan prioritasnya kamu gitu. Kamu lebih fokus ke hal-hal karir atau finansial dibandingkan relationship ini. Makanya sesuatu terjadi ya, entah hal kecil atau hal besar, itu bikin kamu jadi kayak makin putus asa dan hopeless. Akhirnya kamu fokusnya ke hal lain lagi dibandingin hubungan ini gitu. Makanya ini ada sesuatu yang nggak selesai, ada unfinished business. Kenapa nggak selesai? Ya karena emang kamunya mungkin merasa relationship ini bukan prioritas kamu. Jadi kamu ya udahlah, hal lain aja yang kamu fokusin. Oke, kita lanjut. Energi dia ke kamu seperti apa? Dia ke kamu, dia tuh pikirannya, hatinya tuh sering nggak tenang gitu. Mungkin karena hubungan ini atau karena kamunya. Sebenarnya relate aja sih kenapa nggak tenang, karena kan tadi kita lihat energi kamu aja tuh kayak ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Nah, makanya mungkin dia kepikiran gitu, atau hatinya nggak tenang, nggak enak gitu rasanya. Dia nih sebenarnya punya tujuan loh untuk hubungan ini. Aku ngeliat di sini kayak dia punya tujuan. Pokoknya kayak dia udah tau lah tujuannya apa nih hubungan ini. Misalnya gini, oh iya dia mau serius sama kamu, oh iya dia pengen punya hubungan sama kamu, oh iya dia mau deket sama kamu. Nah, itu kayak contoh-contohnya aja sih. Intinya dia tuh punya tujuan di dalam hubungan ini. Mungkin tujuannya positif karena di sini ada sesuatu yang cerah aku lihatnya. Bukan tujuan negatif ya, maksudnya kayak manfaatin kamu atau apa, kayaknya nggak ke situ gitu ya. Dan energi dia ke kamu, dia ini sering galau kayaknya.
Karena ini ada sesuatu yang kayak apa ya, juggling banget gitu loh. Maksudnya sesuatu yang kayak perasaan dia nggak stabil atau nggak menentu. Perasaan yang nggak stabil bisa kayak misalnya gini, perasaan dia naik turun ke kamu. Misalnya hari ini dia ngerasa deket banget sama kamu, besok dia kayak lupa atau cuek. Hari ini dia ngerasa into you banget gitu ya, ngerasa attract nih ke kamu ya, atau ngerasa attached lah gitu. Tapi besokannya dia kayak berubah gitu, nggak terlalu care. Jadi kayak naik turun, masih berubah-ubah perasaannya ke kamu. Atau sebenarnya sesimpel dia galau aja gitu, karena hubungan ini jadi dia sering galau. Karena kan pikiran sama hatinya nggak tenang nih, makanya di sini dia ngerasa galau banget gitu. Perasaannya nggak stabil. Nggak stabil tuh misalnya harusnya dia happy, tapi gara-gara ada masalah di hubungan ini, jadi dia galau atau sedih gitu. Ya, itu kan nggak stabil, nggak menentu perasaannya. Nah, dia tuh apa ya ini? Oh, dia ada keinginan buat memulai hubungan ini kayaknya. Ini ada kartu The Fool sih. Jadi tuh The Fool itu lebih ke dia pengen ada something new untuk hubungan ini. Entah dia udah terbuka ke kamu, dia ngerasa terbuka ke kamu, udah terbuka atau udah membuka diri atau open ke kamu sebenarnya. Atau dia ada keinginan buat mencoba hubungan ini sebagai new relationship. Atau memang sesimpel energi dia saat ini adalah dia open new relationship saat ini dan kebetulan dekatnya sama kamu gitu ya. Ya mungkin energinya adalah kalian ini baru kenal atau baru deket, pokoknya kayak new beginnings lah. Di sini ada new beginnings ya, ada something new, baru kenal, baru deket, atau baru jadian, atau hubungannya baru terus akhirnya kandas atau ghosting, semacam itulah. Pokoknya ada something new di sini. Di sini dia atau kamu ya yang suka kepo atau kayak kagum gitu, suka merhatiin gitu loh. Kalau kamu nggak ngerasa ya mungkin dia ya, bisa vice versa sebenarnya di sini. Dan dia tuh bingung sama hubungan ini harus gimana, karena kayaknya ya dia ngerasa semakin lama semakin jauh sama kamu energinya. Entah kamunya yang menjauh atau dianya. Bisa jadi kamunya sih. Karena aku lihat di sini kayak dia fokus terhadap sesuatu yang sudah menjauh energinya saat ini sama dia. Oke, sekarang kita masuk ke temanya ya. Siapa dia yang memikirkan kamu malam ini ya. Dia orangnya agak misterius di sini nih. Tapi perasaannya mungkin cukup begitu besar sama kamu. Mungkin juga kamu nggak terlalu tahu perasaannya gimana, karena kayak apa ya, dianya juga misterius dan dia juga kayaknya nggak terlalu menunjukkan perasaannya ke kamu, tapi ada gitu perasaannya ya. Dan memang orangnya cukup ekspresif atau cukup sensitif atau peka terhadap perasaan dan feeling. Kayak misalnya dia kalau seneng banget, kalau baper banget gitu ya, itu kan ekspresif. Dia suka kepoin kamu, dan di sini orangnya mungkin cukup keras kepala. Dia suka kepoin kamu, atau ya mungkin dia atau kamu yang kasih batasan atau set boundaries di sini. Dia orangnya kayak gampang berubah-ubah gitu loh, kayak mungkin labil bisa, atau ya sesimpel hubungan kalian saat ini ada perubahan, ada sesuatu yang berubah di antara kalian. Dia orangnya kayak punya teman-teman atau bestie gitu, kayak ada beberapa orang yang dia punya teman deket gitu atau sahabat ya. Dia suka mancing-mancing kamu nih kayaknya. Mancing misalnya kayak dia suka bikin satu story gitu biar kamu komen atau apa, karena di sini aku lihat kayak ada seseorang yang suka memancing gitu ya. Dia suka kepoin kamu, dan mungkin ada sesuatu ya yang kayak pengen dia jelasin atau ungkapin ke kamu gitu. Ada rasa kesel dia tuh sama kamu, kayak marah atau kesel. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sembunyikan itu bukan berarti berbohong ya, lebih kayak mungkin ada sedikit energi manipulatif, kayak misalnya dia kangen tapi dia nggak tunjukin kalau dia kangen. Ya misalnya dia ada feeling ke kamu, tapi dia nggak jujur soal feelingnya itu ke kamu gitu. Jadi ada sesuatu yang dia tutupin gitu loh. Ya itu ya energi manipulatif lah bisa dibilang. Apa ya ini ya?
Ini gelap-gelap banget kartunya ya, energinya. Dia baper sih sama kamu. Baper, terus kayak ada energi dari mereka ini yang kayak nungguin kamu. Nungguin tuh misalnya ya kayak dia nungguin kamu komunikasi, atau dia nungguin kamu hubungi dia, atau memang ya dia setia mungkin nungguin kamu, bisa sih. Atau ada juga mungkin yang dia pengen ketemu sama kamu ya kayaknya ya. Iya, kayaknya sih gitu ya. Oke, sebentar ya. Aku langsung aja deh. Dia yang memikirkan kamu malam ini. Hubungan kalian tuh stuck deh. Hubungan kalian tuh diam di tempat, nggak berubah. Entah kamunya diam aja atau dianya yang tidak ada pergerakan. Bisa kamu juga mungkin yang pasif, atau dia. Pokoknya di sini ada yang pasif, tidak bergerak, tidak mau action. Ya, makanya yang nggak ada pergerakan dan perubahan hubungan kalian. Dia orangnya itu kayak kasih self defense, kayaknya dia takut ya, ada yang tersakiti di sini, takut ada yang terluka, atau mungkin dia pernah tersakiti dulunya ya di dalam sebuah relationship, jadi dia takut kalau terulang atau terjadi hal yang sama ya nantinya dia bakalan terluka lagi gitu loh. Dia orangnya pemikir nih, suka overthinking gitu kayaknya. Kayaknya orangnya gini ya, merasa punya power atau dominan gitu, kayak dia yang dominan dalam hubungan, atau dia yang kayak ngatur-ngatur hubungan ini kayak gitu. Dia orangnya kayaknya suka kebebasan, entah dia nggak suka diatur atau dia suka hidup bebas, atau memang ya dia nggak suka lah gitu diatur-atur. Pokoknya dia suka inilah hidup bebas, kebebasan lah, orangnya penuh kebebasan gitu deh pokoknya ya. Dan dia bisa jadi seseorang dari masa lalu, pokoknya seseorang yang pernah kamu kenal sebelumnya deh. Masa lalu tuh nggak harus yang udah lama banget, nggak, anggap aja kayak ya seseorang yang sudah berlalu lah, kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan bisa jadi ya. Dan bisa jadi dia seseorang yang punya luka atau trauma di masa lalunya. Dia ngerasa ini nih, kayak ada yang hilang atau kosong gitu loh. Mungkin kalian sudah berjarak atau sudah menjauh gitu, jadi dia merasa sebuah kekosongan dan kehilangan gitu ya. Agak sedih ya aku ya. Dia di sini sering merasa ini kayak dihantui bayang-bayang kamu, atau dihantui rasa bersalah atau apa ya. Pokoknya di sini ada ghost, bisa jadi ghostnya itu memang dia ngerasa dihantui sama kamu karena terbayang-bayang, atau memang dia yang ghosting. Pokoknya salah satu dari kalian ini ada yang ghosting kayaknya. Dia merasa ada sebuah hambatan dalam hubungan ini, ada rintangan-rintangannya gitu ya, makanya kelihatan kayak dia nggak bergerak tuh, kayak nggak apa ya, kayak diem aja gitu dianya ya. Dia orangnya temperamen, kayak gampang banget marah, agak sensitif, terlalu apa ya, terlalu gampang marah gitu ya, kayak gampang baper. Nah, terus dia ragu kayaknya sama hubungan ini, ragu sama hubungannya, atau ragu sama kamu. Atau dia ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Dia ragu, makanya sedikit kasih jarak nih, kasih batasan ke kamu. Tapi dia suka kepo nih, suka kepo diam-diam. Kepo diam-diam tuh maksudnya dia kepo misalnya pakai second account atau fake account. Pokoknya kayak kamu, pokoknya dia nggak mau kamu tahu dia suka kepoin kamu. Gitu maksud aku ya. Susah ya ngomongnya. Apalagi ya, oke. Dia yang memikirkan kamu malam ini adalah kayaknya kalian saling diam-diaman deh. Jadi kayak di sini ada sesuatu yang jeda gitu di antara kalian. Yes. Bisa dibilang kayak kamu yang bisa mengambil hatinya. Mungkin sebelumnya dia ada kenal banyak cewek atau banyak cowok gitu ya. Tapi nggak ada nih yang bisa menarik perhatiannya, nggak ada yang bisa
menarik hatinya atau bikin dia jatuh cinta gitu. Cie, kamu memenangkan hatinya atau kamu sudah mencuri hatinya. Ya. Nah, dia adalah seseorang yang mematahkan hati kamu. Kamu kayaknya patah hati nih gara-gara dia. They broke your heart. Kayak kamu patah hati, kesel atau marah atau sedih gitu. Pokoknya di sini ada seseorang yang telah melukai kamu ya. Jadi kayak hati kamu tuh terpotek-potek atau tersayat-sayat gitu ya. Berantakan deh pokoknya hati kamu. Dibikin berantakan ya. Hancur dong ya. Nah, di sini dia kayaknya ya. Kayak kalian entah kamu atau dia yang akhirnya menghilang, bersembunyi tanpa kabar, atau salah satunya lama-lama kayak menghilang dan pergi gitu ya. Atau bisa juga dia yang kayak udah let go hubungan ini gitu kan, kayak pasrah kan. Iya. Dan dia ngerasa apa ya, kayak kamu tuh ngeselin banget gitu. Ini tadi aku mau buka ini. Dia kayak ngerasa kamu tuh ngeselin banget. Tadi kayak ada yang marah kan di sini. Nih, you are the best thing to ever happen to you. Kayak kamu tuh sesuatu yang tadi kan kayak dia ngerasa kamu memenangkan hatinya atau mencuri hatinya gitu. Kamu adalah sesuatu inilah apa? Suatu anugerah gitu loh yang datang ke dalam hidup dia. Kayak dia happy atau seneng gitu ya. Dan ya dia ngerasa banyak hal baik yang datang setelah dia deket sama kamu gitu maksudnya ya. Nah, kita lanjut aja ya. Dia yang memikirkan kamu malam ini adalah ada yang orangnya positif sebenarnya di sini energinya. Kayaknya yang mikirin kamu ini bisa lebih dari satu orang. Gak tahu, intuisi aku bilangnya kayak gitu. Bisa jadi dua-duanya energinya sebenarnya strong juga sih. Gini, bisa lebih dari satu orang yang mikirin kamu, tapi energinya dua-duanya strong gitu ya, sama-sama inilah energinya, sama-sama keluar dua-duanya, sama-sama besarnya gitu mikirin kamu ya. Misalnya dia mikirin kamu 50%, yang satu juga 50 gitu, yang satu 100, yang satu juga 100, tapi cuma salah satu yang kamu ngerasa terkoneksi sama dia gitu ya. Biasanya misalnya ada 2 orang tapi cuma 1 orang yang kamu ngerasa deket sama dia, jadi satunya lagi mungkin ya siapa gitu, tapi energi kamu tuh cuma ke 1 orang aja, cuma ke 1 orang yang di sini, yang satu lagi ya energi kamu nggak ke dia gitu, tapi 2 orang ini energinya ke kamu ya. Apa sih, kayak terkoneksinya mereka ke kamu gitu. Cie, laris manis kayaknya kamu ya. Nah, bener kan? Kan tadi aku tuh ada bilang 2 orang ya, tadi aku bilang positif, ini orangnya toxic nih, negatif, opposite banget kan. Nah kan, intuisi aku cepet banget bacanya. Bener, tadi tuh aku bilang 2 cuma karena intuisi aku aja bilang kayak gitu, aku belum ngeliat dari kartunya, dan tiba-tiba aku ngeliat ada kartunya. Jadi di sini ada yang orangnya positif, ada yang orangnya negatif atau toxic ya. Ada orang yang punya banyak goals di sini, orangnya punya banyak goals, punya banyak keinginan gitu dalam hidupnya ya. Ada yang memang lebih fokusnya ke material things, kayak apa, kayak finansial atau karir, hal-hal duniawi gitu ya. Dan dia ngerasa ada dampak positif, pengaruh positif dari hubungannya sama kamu. Nah, ini nih yang orangnya positif ya, yang orangnya positif, dia tuh kepo banget sama kamu. Kayaknya di mana-mana tuh ada matanya dia gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya sosial media nih 5, semua sosial media kamu tuh dikepoin sama dia gitu ya. Nah, di sini ada seseorang yang insecure banget. Kenapa dia insecure? Gini, insecure-nya gini misalnya ya, dia ngerasa kamu lebih mapan, kamu lebih hebat, kamu lebih keren, lebih cantik, lebih ganteng, lebih menarik, lebih wow gitu dibandingkan dia. Jadi dia ngerasa levelnya itu ada di bawah kamu gitu. Jadi kayak kamu terlalu tinggi untuk dia yang terlalu biasa. Intinya dia ngerasa ada perbedaan lah di antara kalian gitu ya. Makanya dia kayak ngerasa insecure gitu. Atau ada seseorang yang memang menutup diri dari kamu, kayak dia bersembunyi atau menghilang, kayak
mungkin kalian udah nggak kabar-kabaran gitu ya, udah nggak sering berkabar. Nah itu kan ada energi orang yang labil atau apa ya, suka berubah-ubah energinya. Di sini ada komunikasi kalian yang kayak on off. Kamu sama dia komunikasinya tuh nggak lancar, nggak yang mungkin nggak lagi berkomunikasi saat ini. Ya, ada orangnya nih yang independen, mandiri orangnya. Ya, oke, kita lanjut deh. Ada orangnya yang serius nih sebenarnya. Serius jalanin hubungan sama kamu. Jadi kayak dia punya tujuan atau memang dia pengen serius sama kamu. Ini kartunya yang keluar mirip-mirip ya, makanya tadi kayak aku skip nih kartunya karena mirip sama yang udah keluar di sini. Nanti aku di komen netizen kok ngomongnya sama gitu, diulang-ulang ya, salah lagi nanti si Dinda. Salah terus di mata netizen ya. Nah di sini dia suka fokusin kamu karena dia tertarik juga, karena ada apa ya, kayak ada something yang bikin dia tuh tertarik ke kamu gitu. Kayak di dalam diri kamu tuh ada sesuatu yang bikin dia fokus ke kamu terus, fokusnya ke kamu aja gitu, kayak yang lain enggak gitu. Dan ada gitu ya di dalam diri kamu yang menarik perhatiannya dia. Tuh sama kan keluarnya di sini ada the sun. Kau bisa lihat di sini ada the sun ya. Sering kan aku kayak gitu, walaupun decknya beda, yang keluar tuh kartunya mirip sama. Ya mungkin karena memang temanya masih sama ya, jadi ya relate gitu ya, bener-bener apa, kartu ini dipertegas lagi dengan kartu lainnya yang artinya sama juga. Di sini ada seseorang yang kayaknya berantakan hatinya. Kenapa sih? Diapain sih? Hatinya tuh kayak sakit, hancur, kayak apa ya? Kayak terluka lah gitu istilahnya. Kayak ibaratnya dia nggak baik-baik aja di sini. Di sini ada energinya childish. Kayak belum sedewasa itu. Entah usianya berapa, kan karena kedewasaan seseorang kita nggak bisa lihat dari usia ya. Intinya dia masih childish, masih kekanak-kanakan ya energinya tuh. Dan dia tuh kayak manja, mungkin ada yang manja, kayak maunya tuh diperhatiin gitu ya. Di sini mungkin hubungannya cukup rumit di antara kalian, atau kamu merasa dia tuh banyak yang deketin, jadi kamu ngerasa banyak saingan ya. Mungkin dia ganteng atau cantik, jadi banyak yang mendekat, jadi kamu ngerasa punya saingan. Atau bisa jadi vice versa gitu, dia merasa kamu punya banyak saingan. Tapi harusnya sih kamu yang ngerasa ya, dia banyak yang deketin, jadi ngerasa kayak punya saingan gitu buat deketin dia. Apa ya, dia merasa kamu tuh seseorang yang penting kayaknya. Dia ngerasa cocok sama kamu, energinya cocok. Tapi di sini ada seseorang yang kayak udah berpaling tuh maksudnya kayak dia yang menjauh atau dia yang udah cuek sama kamu atau nggak peduli. Nah di sini energinya tuh dia galau. Dia ada perasaan sama kamu, tapi perasaannya dia abaikan aja gitu, dia ignore aja. Dan mungkin ada sesuatu terjadi di antara kalian, makanya dia ignore perasaannya. Padahal perasaannya masih ada tuh. Ibaratnya perasaannya 100%. 50%-nya dia abaikan, 50%-nya dia simpan, dia pendam gitu. Sedih banget kan? Ya, udah kayaknya itu aja biar ngeditnya cepat ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya, karena ini sudah malam. Oke. Ini ada zodiaknya mereka ya. Kita udah lama banget ya kayaknya nggak main zodiakan. Ini ada zodiak Sagittarius, Virgo, Capricorn, Scorpio, Taurus, dan Cancer. Kalau nggak ada zodiaknya nggak usah baper ya, fokus aja ke isi readingannya. Inisial hurufnya mereka ada huruf V, Q, F, J, A, S, X, K, Z, O, U, dan W. Oke, itu aja ya gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul.